lagi buat semuanya. Kembali lagi dengan channel Penamet ya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang sumber tidak samaan eksponen. Di sini sudah saya sediakan soalnya ya. Ada 3 soal nanti yang akan kita bahas. Soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari akar kuadrat dari 3 pangkat 4x kurang 8 lebih kecil atau kurang dari 3 pangkat 6. Nah, kita harus kenali dulu basisnya ya. Basisnya kita buat dulu modelnya A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx. Nah, kita kenalilah nilai A-nya di sini. Nah, nilai A-nya di sini kan 3, basisnya 3. Artinya A sama dengan 3 itu lebih besar dari 1 kan. Syarat untuk A lebih besar dari 1 itu, maka kita bentuk dulu soalnya ke dalam bentuk eksponennya. Nah, akar itu kan pangkat setengah, sehingga dia jadi 3 pangkat 4x kurang 8 per 2 setengah kali 4x kurang 8 maksudnya ya. Lebih kecil dari 3 pangkat 6. Sehingga basisnya bisa kita abaikan ya, basisnya abaikan saja. Nah, karena dengan syarat A-nya tadi sudah lebih besar dari 1, maka dari sini tinggallah 4x kurang 8 per 2 lebih kecil dari 6. Kira-kira begitu ya. Ini saya rasa bilangan genap bisa disederhanakan ya. Ini 4x bagi 2, 2x kurang 4 lebih kecil dari 6. Sehingga 2x lebih kecil dari, pindahin minus 4-nya jadi 10 ya. X lebih kecil dari 5. Maka solusinya adalah X lebih kecil dari 5. Oke, berikutnya diketahui fx sama dengan 6 pangkat x kuadrat tambah 4x kurang 5, gx-nya 6 pangkat 2x kurang 2. Nah, basisnya sudah sama-sama 6 ya, dan lebih besar dari 1 ini. Berarti sama kayak sifat yang pertama aja tadi ini soalnya. Nah, kemudian fx berada di bawah gx. Tentukan nilai x yang memenuhi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini fx berada di bawah. Kira-kira apa maksudnya ya kan? Fx berada di bawah gx itu artinya adalah fx lebih kecil dari si gx. Nah, maka kita tulis saja 6 pangkat x kuadrat tambah 4x kurang 5 lebih kecil dari 6 pangkat 2x kurang 2. Nah, basisnya udah 6 ya, lebih besar dari 1, berarti abaikan aja 6. Dan eksponennya itu ngikut ke soal ya. Pangkatnya itu ngikut ke soal. Berarti x kuadrat tambah 4x kurang 5 lebih kecil dari 2x kurang 2. Jadi ini pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, artinya kalau bisa difaktorkan, faktorkan nanti. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti itu definite ya. Ini kita buat ke bentuk umumnya dulu ya. X kuadrat, 2x-nya pindah jadi tambah 2x, minus 2-nya pindah jadi tambah 2, jadi minus 5 tambah 2 kurang 3 lebih kecil dari 0. Ini udah bentuk umum. Nah, saya rasa ini bisa difaktorin ya, yaitu faktornya x tambah 3, x kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, bagaimana kira-kira kalau soalnya seperti ini, menentukan daerah hasilnya itu bagaimana, menentukan nilai x-nya itu bagaimana? Maka kita uji garis bilangannya. Jadi kita cari dulu pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya ini si x tambah 3, x-nya ini nanti sama dengan minus 3. Pembuat nolnya ini adalah 1. Maka kita uji kepada garis bilangan ya. Di sini minus 3, ini terbuka ya. Kemudian di sini 1 terbuka karena tanda sama dengan gak ada di sini ya. Nah, sekarang kita uji 0 ya. 0 itu berada di antara minus 3 ke 1. Kita uji 0. Kita hanya perlu tandanya saja nanti negatif apa positif ya. Oke, kita uji bilangan 0. Ke faktor yang terakhir ya. 0 tambah 3 itu positif. Oke, 0 tambah 3 itu positif. 0 kurang 1 itu negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka tandanya di sini adalah negatif gitu ya. Maka di sini berlaku ya selang-seling ya. Minus positif. Nah, di sini positif. Nah, kita menginginkan yang lebih kecil dari 0 gitu. Artinya yang lebih kecil dari 0 ya negatif, maka yang kita perlukan negatif. Hasilnya dari minus 3 sampai 1. Maka himpunan penyelesaian yaitu X minus 3 ya, sampai dengan 1. Atau nulisnya boleh juga pakai kurung ya, kurung biasa, minus 3, 1 gitu. Oke ya, kira-kira begitu.
Oke, soal yang terakhir. Nilai C yang memenuhi X kuadrat kurang 2X tambah C lebih besar dari 4X. Nah, jadi ini selalu kita upayakan ke bentuk umum dulu ya. Artinya ruas kanannya harus 0 gitu. Usahakan dia. X kuadrat kurang 2X pindah 4X jadi kurang 6X ya. Tambah C lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini dia yang perlu saya tambahkan bahwasannya di pertidaksamaan kuadrat kalian harus kenali ada dua jenis ini ya, definite positif dan definite negatif. Kalian harus kenali apa itu definite. Nah, dua jenis lah pembagiannya ya, definite positif dan definite negatif. Arti definite itu selalu bernilai gitu ya. Kalau definite positif berarti selalu bernilai positif, definite negatif artinya definite negatif selalu bernilai negatif. Nah, syarat untuk definite positif ya. Syarat untuk definite positif itu apa? Ini saya buat di sini ya. Syaratnya diskriminannya negatif atau lebih kecil dari 0 dan A-nya harus positif. Nah, di sini diskriminannya negatif, A-nya juga negatif. Nah, jadi ini yang perlu di hafal ya, harus dihafal ini. Nah, kita kembali ke soal kita. Soal kita tadi X kuadrat kurang 6X tambah C lebih besar dari 0. Nah, kita tahu A-nya sudah positif ya. Dan dia ini artinya selalu positif karena lebih besar dari 0 ya. Berarti ini definite positif karena selalu positif ya. Definite positif itu tadi syaratnya A harus lebih besar dari 0, D kecil 0. A-nya besar 0 ya, A-nya udah 1 ya, sudah memenuhi. Yang bagian ini sudah memenuhi ya, sudah memenuhi. Yang mau kita kerjakan itu tinggal diskriminan lebih kecil dari 0. Diskriminan lebih kecil dari 0 berarti diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC lebih kecil dari 0. Berarti B kuadrat. Nah, B-nya di sini minus 6 kuadrat. Jadi 36 kurang A-nya 1. 4 kali 1. C-nya ya C. Lebih kecil dari 0. Sehingga 36 dikurang 4C lebih kecil dari 0. Berarti dari sini minus 4C lebih kecil dari minus 36. Gitu ya. Kemudian kali negatif semua 4C jadi lebih besar ya. Karena harus ditolak tandanya 36. Sehingga kesimpulannya C-nya lebih besar dari 9. Itulah nilai C yang memenuhi supaya pertidaksamaannya sesuai gitu ya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih.